Shalom BSC Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kongsi Facai, Kyong Hee. Selamat tahun baru Chinese New Year. Saya percaya berkatnya pasti dilimpahkan bagi setiap kita. Katakan amin. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, dan bahkan berkat dalam pengharapan kita pada Yesus. Tidak akan pernah mengecewakan. Katakan amin. Saya mengajak untuk kita bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya, dalam anugerah Tuhan kita akan segera memulai ibadah ini. Yuk mari sama-sama kita satukan hati kita. Datangi Tuhan, bawa doa ucapan syukur kita. Haleluya. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Hari yang sangat baik. Orang tua, suami, istri dan anak berkumpul bersama-sama beribadah. Menjumpai Tuhan. Membawa doa, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berterima kasih anugerah-Mu sempurna dan sungguh nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari detik ini sampai ibadah ini selesai, kami mau mempersilakan Roh Kudus untuk bekerja tanpa batas. Dan kami persilakan Roh Kudus untuk jamah setiap kami. Hati ini lembut untuk responi kehadiran-Mu. Hati ini lembut untuk meresponi kemuliaan yang Engkau nyatakan. Hati ini lembut untuk meresponi sabda dan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap untuk menyembah serta memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau bisa di atas kepala, come on BSC Church. Haleluya. Saudara balik-balik duduk dalam hadirat Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh. Oh. Menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan Engkau. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji, iya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Mari sama-sama kita datang itu di hadapan, amin, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami nampak, ku nampak keagungan. Nyanyikan dari awal, katakan masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadirat-Mu. Amin. Ku nampak keagungan. Oh.
Jemaat saja nyanyikan. Sujud. Amin. Di hadapanmu keinginan dalam hidup. Amin. Gerejamu merindukan kehadiranmu Tuhan. Yesus. Sujud. Amin. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Yesus. Amin. Ku sembahkan di hadapanmu keinginan dalam hidup kami. Hanya untuk menyembahmu. Sujud di hadapanmu keinginan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Hanya untuk sekali lagi saudara nyanyikan. Yesus ku menyembah. Sujud di hadapanmu keinginan. Hanya untuk keinginan dalam hidupku. Keinginan. Hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku. Amin. Hanya untuk menyembahmu. Kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan, kami sembah, kami puja. Bagimu yang layak terima pujian, bagimu yang sanggup melakukan lebih dari apa yang pernah kami minta dan doakan, supaya terbukti nyata kuasa-Mu dalam kami. Shadaya rarabaka ya rararaba ya raraba. Memujimu Tuhan, menyembahmu, meninggikan Engkau Yesus. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan. Nyatakan kemuliaan kehadiran-Mu ya Tuhan. Shadaya rarabaka ya rararaba ya rarabara. Tiaraba shandi nayareni nananama torenebi namashado nani. Kehadiran-Mu Tuhan kami rindukan, kami nantikan.
kehadiran-Mu lebih penting daripada segala hal-hal yang lain-lainnya Tuhan. As we worship You, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami hormati kehadiran-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat pemulihan hidup. Terima kasih buat pembebasan. Amin. Sungguh besar Kau selamatkan. Kami menjadi ciptaan baru, dipulihkan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Amin. Ayo bersyukur buat penebusan, bersyukur buat penyucian hidup. Hey.
Kasih-Mu memerdekakan kami. Kasih-Mu memberi penghiburan bagi jiwa yang lemah, jiwa yang terluka. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau balut dengan kasih-Mu. Kami terima damai sejahtera yang berlimpah, yang berlimpah, yang berlimpah, yang berlimpah. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus. Amin. Amin. Melingkupiku kasih-Mu. Amin. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Amin. Thank you, Jesus. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hebat, setia, menolong kami, menyertai kami, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan kami siap untuk bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kalau bisa tepuk tangannya di atas kepala saudara, come on. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Bilang begini, buat saya. Saudara berkati dulu kiri kanan saudara, bilang begini, buat Anda juga. Haleluya. God bless you. 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 Hey. Come on. Bertepuk tangannya saudara. Hey. Katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Hey. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Nyanyikan, here we go.
tangan sekali lagi di atas kepala saudara, katakan, dia kirakan ku, oh dia. Nyanyinya sambil tersenyum ya, come on. Hey, nice smile saudara. Hey, sekali lagi nyanyikan, dia kirakan. Hey, come on. Dia kirakan ku. Sekali lagi ya bisa ya, come on, Master Church, yo bisa yo, 1, 2, 3, hey. Dia kirakan ku, dia kirakan ku, dia kirakan ku, ku bersuka sebab dia kirakan, ku bersuka, ku bersuka sebab dia. Somebody shout your praise unto Jesus. Woo! Seberbanyak di sini orang-orang benar dan orang-orang percaya sudah dibenarkan. Katakan amin. Bersukacitalah orang-orang benar. Percayalah kita diberkati. Anak dan cucu kita juga diberkati. Katakan amin. Oh, lagi dong, lagi dong. Hey, come on. Sama-sama nyanyikan. Yo, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan. Nyanyikan sekali lagi. Begitu besar kasih Allah diberkatilah anak cucu kita. Ya. Tuhan mengubah menjadikan kaya. Dia sanggup angkat kita. Nyanyikan, katakan. Hey, yang percaya, yang percaya. Meminta. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Orang-orang percaya sorakan amin. Diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Dilimpahkan supaya juga kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari orang-orang diberkati Tuhan. Nyanyikan, ladies. Amin. Yang pria yuk nyanyikan. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan jiwa. Nyanyikan. Yang percaya pasti meminta. Ya, tiada yang mustahil. Mari sama-sama bertepuk tangannya saudara, come on. Hey. Bersukacitalah gerejanya. Ada pengharapan akan hari esok. Yang percaya katakan amin. Ada sukacita, ada kekuatan, pengharapan yang diperbarui. Katakan amin. Oh.
Yesus cinta saya. Gini saudara. Yesus cinta. Amin. Kita pakai Mandarin. Ini. Ju Yesu I want. Ju Yesu I need. Ju Yesu I love. Sing it one more time. Ju Yesu I want. Ju Yesu I need. Ju Yesu I love. Searching us. Oh, oh. Ju Yesu I want. Ju Yesu I need. Hey. Searching us. Sing it one more time. Ju Yesu I want. Ju Yesu I love. Sekali lagi Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Hey, hey. Berkati dulu kiri kanan saudara. Katakan bilang gini. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya. Asik, asik. Sebentar. Tadi pada belum bilang begini gong si facai. Coba kiri kanan saudara bilang gong si facai. Nah, kalau saudara meminta angpau juga boleh saudara ya. Ya, kiri kanan saudara. Ayo. Ada angpau yang terbesar yaitu kasih Allah saudara. Amin. Angpau yang terbesar itu bukan seberapa tebalnya isi di dalam amplop merah itu. Angpau yang terbesar adalah kasih Tuhan. Dan dia sudah menyatakannya bagi setiap kita. Katakan amin. Sekali lagi nyanyikan Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Hey, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi. Firman-Nya digenapi. Yeah. Sekali lagi bilang kiri kanan saudara bilang begini. God bless you. God bless you. God bless you. Haleluya. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan Amin. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan
sebab Yesus Haleluya. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Di langit tanpa suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Amin. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah. Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, di kananku, takkan ku goyah. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Walau 1000 rebah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah. Hey! Mari sama-sama kita menyembah ya saudara. Angkat suaramu, berikan suara kepada iman dan berharapanmu kepada Yesus. Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lalai, Dia tepati janjinya. Engkau memberikan kekuatan kepada yang lemah, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Shadaya iman dan percaya kami di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kami dalam Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahwa sekalipun Tuhan kami harus berjalan Tuhan di dalam lembah kekelaman, kami tahu bahwa kami tidak takut Pak. Sebab Tuhan Engkau beserta dengan kami. Walaupun kami terikat Tuhan dan jatuh di dalam perapian yang menyala-nyala, Bapa,
Engkau ada di sana, berjalan di tengah-tengah api, dan kami tidak terluka Tuhan. Bahkan sehelai rambut kami pun tidak ada yang hangus karena Engkau ada di sana. Terpujilah Allah kita. Terima kasih penyertaan Tuhan. Tuhan, Kau selalu dahsyat. Kau selalu ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Untuk boleh ditegur Tuhan, untuk boleh dinasehati Bapa. Dan kami ingin menerima yang terbaik daripada Engkau. Karena itu Tuhan, Kau berfirmanlah kepada kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau duduk manis, mendengarkan sabda-Mu Bapa. Ya Tuhan, hamba-Mu bukan siapa-siapa pun. Dan bukan punya apa-apa Tuhan. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tetapi hamba-Mu punya kerendahan hati Tuhan. Untuk mau menyampaikan firman-Mu. Kau sendiri yang berbicara kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Lagunya ini luar biasa ya saudara, lagu lama tapi bahwa pada saat kita ini dalam kesulitan yang besar, tetapi masih bisa melayani Tuhan, gitu ya. Itu nggak mudah, tetapi itu bisa. Dan ini yang kami alami bahwa kami tetap berdiri, kami tetap bisa karena Tuhan yang terus menguatkan. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin ucapkan Kong Si Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak arti daripada Kong Si Fa Cai? Karena tadi banyak yang ucapkan Kong Si Fa Cai, tapi waktu saya tanya artinya apa? Salah gitu ya, salah semua. Jadi Kong Si Fa Cai itu terdiri dari Kong Si dan Fa Cai, betul ya. Kong Si artinya selamat, Fa Cai artinya kaya ya Oma ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan Kong Si Fa Cai artinya selamat, Anda kaya gitu. Jadi nggak ada kata-kata semoga, kira-kira, mudah-mudahan, nggak ada. Dalam budaya Cina itu mereka ingin sesuatu yang pasti. Mengatakan perkataan yang pasti pada saat masuk di dalam tahun yang baru. Jadi tahun kemarin mungkin mereka belum kaya, belum sejahtera, belum makmur. Makanya tahun berikutnya mereka ingin kaya, makanya Kong Si Fa Cai. Amin saudara. Nah, sebetulnya firman Tuhan adalah kata-kata yang pasti. Amin. Dan bukan hanya pasti, tetapi mengandung janji Tuhan dari Allah yang hidup. Ada sebuah cerita yang sering saya dengar ya di Instagram ya, di sosial media lah gitu ya. Bila kita ada di persimpangan jalan, lalu saudara mulai bingung mau memilih dua jalan. Di depan saudara ada dua arah. Saudara ingin bertanya dong, kemana jalan yang benar? Lalu di situ ada dua orang, yang di sebelah kiri ada orang yang mati, di sebelah kanan ada orang yang hidup. Kira-kira saudara bertanya arah yang benar itu ke orang yang mati atau orang yang hidup? Tentu yang hidup, betul? Karena hanya yang hidup bisa menjawab saudara. Dan Allah kita, Allah yang hidup. Amin, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, hari ini kita hanya akan bahas satu ayat saja Bapak Ibu. Dari Mazmur 81 ayat yang ke-11. Ya, saya undang kita untuk baca bersama dengan saya 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu
yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Dalam terjemahan NIV dikatakan, open wide your mouth and I will fill it. Artinya buka lebar mulutmu dan aku akan mengisinya. Ya, kita tahu bahwa sebelum ayat ini umat Israel berada di perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Bahkan lebih lama dari penjajahan Belanda di Indonesia, 3,5 abad. Ya, karena begitu lama menjadi budak, maka terbentuk sebuah watak, kebiasaan, pola, bahkan juga mindset mereka itu adalah budak. Padahal turun-temurun mereka itu diberkati Tuhan. Banyak tokoh-tokoh mereka yang mendengar suara Tuhan. Tetapi pada saat diperbudak sekian lama, mindsetnya berubah menjadi budak. Apa mindset seorang budak? Hari esok itu tidak penting. Karena toh mereka nggak punya apa-apa. Yang mereka pikirkan hanya hari ini saja. Lalu mindset budak merasa tidak berguna, merasa bodoh, merasa tidak menganggap hal lain itu penting. Asal bisa makan saja untuk hari ini cukup untuk mereka. Mereka hidup karena dibiarkan hidup oleh tuannya. Jadi kalau hari ini bisa dikasih makan syukur, besok nggak dikasih makan, dicambuk, dipukul, ya sudah. Ya, jadi itulah budak. Bahkan tubuh mereka ini juga bukan milik mereka loh. Karena budak itu diperjualbelikan seperti barang, bisa dibeli dengan uang oleh tuannya. Jadi zaman peradaban Mesir kuno, satu tuan bisa memiliki banyak budak, tergantung kayanya. Lalu supaya tuannya ingat, oh ini budak saya, maka mereka diberi stempel, diberi cap sebagai tanda kepemilikan, sebagai sebuah identitas. Kalau budak ini kabur, kemana saja dia kabur, lalu dia ditemukan oleh orang lain, mereka akan apa? Lihat stempelnya dan dikembalikan lagi kepada tuannya. Jadi percuma seorang budak itu mau lari, karena tetap akan kembali kepada tuan yang membelinya. Nah, saudara, saya ingin kita lihat sebuah tanda yang dinamakan stempel yang ditemukan oleh para arkeolog. Artefak ini, cobalah kita lihat ya bagaimana bentuknya. Iya, kayak gitu. Sebenarnya ini gambarnya kecil, bukan sebesar itu, hanya kecil saja. Besi panas, ya. Lalu distempel. Kita lihat aja kayaknya akan sakit deh kulit kita ya. Nah Bapak Ibu gini, yang pergi ke Holy Land nanti tanggal 23 Desember ya, kita berkesempatan untuk mengunjungi sebuah museum nasional terbesar di dunia. Itu baru dibuka Oktober 2024 kemarin. Dan karena kita akan berangkat 2025, kita berkesempatan mengunjungi museum ini. Dan ada banyak artefak komplit dan baru pertama kali diperlihatkan kepada dunia. Nah, nanti yang berangkat ya, kita cari artefak ini ya. Bener nggak gitu? Ada dan sebesar apa gitu. Dan mereka memberikan stempel itu tanda budak. Makanya mindset mereka itu seperti tidak akan pernah berubah karena stempel tadi. Menjadi budak itu membuat orang kehilangan pengharapan. Namun Mazmur 81 ayat 11 tadi terjadi pembebasan. Nah, perikop ini kita akan belajar beberapa peran. Yang pertama adalah peran aktif Tuhan, lalu ada peran aktif kita, dan menghasilkan janji Tuhan. Peran aktif Tuhan itu terlihat dari kalimat, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir.
Berbicara tentang apa? Bahwa untuk mengeluarkan Israel daripada perbudakan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Dan hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan Israel daripada perbudakan. Lalu terjadi pembebasan total. Lalu peran aktif kita adalah bukalah mulutmu lebar. Betul? Berbicara tentang sebuah perintah ya. Tuhan memberikan perintah, buka mulutmu lebar. Tetapi sebuah perintah itu tanpa respon tidak ada artinya. Sebuah perintah harus ada respon kita. Kalau saudara mau melihat janji Tuhan dipenuhi, diisi, maka saudara nggak boleh berdiam diri. Ayat ini jelas bahwa Tuhan menuntun kita keluar, ya. Tuhan membebaskan kita, iya. Tapi butuh saudara untuk merespon. Butuh saudara untuk aktif dalam hal ini. Supaya apa? Janjinya dipenuhi dalam hidup saudara. Amin. Buka mulut lebar artinya apa sih, Bu? Buka mulut lebar artinya berbicara hal yang besar. Tadi kongsi Facai mereka juga bicara hal yang besar. Saudara punya Allah yang hidup. Masakan saudara takut untuk berbicara hal yang besar? Amin. Kita terkadang terlena karena apa? Menganggap Tuhan itu, oh Tuhan itu bisa memenuhi saya. Tuhan itu bisa bekerja sedemikian rupa untuk saya. Betul. Tuhan selamanya mampu. Tetapi Tuhan memberikan kita free will, keinginan bebas. Untuk apa? Untuk bekerja sama dengan Tuhan. Jadi saudara jangan membiarkan Tuhan bekerja sendiri ya. Tuhan perlu saudara. Amin. Saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu dengan tokoh ini. Ya. Nah, siapa saudara ada namanya di situ? Walt Disney ya. Ini adalah seorang legenda dalam dunia hiburan yang menghasilkan apa? Karakter kartun animasi yang terkenal sampai saat ini. Waktu kecil saya sudah nonton ya. Saya udah mau 50 ya, nonton. Anak saya nonton. Mungkin nanti cucu nonton juga gitu. Jadi sepertinya kartun-kartun ini akan lifetime. Ya, nah awal karir daripada Walt Disney jangan diturunkan. Awal karir Walt Disney itu bekerja di perusahaan koran dan dia dipecat karena alasannya mengejutkan saudara, bahwa Walt Disney kurang kreatif, kurang imajinasi. Bayangkan yang menciptakan Alice Wonderland, Mickey Mouse, Donald Duck itu dibilang kurang kreatif gitu ya. Nah, namun saudara, stempel perkataan cap yang dilekatkan kepada Walt Disney tidak membuatnya jatuh, tidak membuatnya lupa akan mimpinya. Dia lalu berubah haluan, lalu membangun sebuah dunia animasi. Lalu membuat lagi sebuah taman hiburan, apa? Disneyland. Skalanya besar sekali Disneyland. Disneyland, tahu ya Bu, taman hiburan kita aja nih di Indonesia deh ya. Itu ya. Itu banyak permainan, tapi ini kan taman hiburan dengan karakter animasi. Bagi dunia zaman itu kayaknya mustahil. Betul ya? Lalu Walt Disney ini mempresentasikan sebanyak 300 kali mimpinya, rancangannya kepada para investor dan semuanya ditolak. Sudah gagal dipecat ya, sekarang gagal mendapatkan investor. Namun suatu hari tahun 1954 dia mendapatkan bantuan dari perusahaan televisi ABC. Dan hanya satu-satunya perusahaan yang mau membantu Walt Disney.
Dengan uang yang sedikit dia membangun Disney World. Tahun 1955 Disney World dibangun. Saudara tahu nggak pendapatan daripada Disneyland? Kemarin, Mercy mungkin juga ke sana. Kemarin kami berkesempatan untuk ke Disneyland. Lalu iseng-iseng sama Pak Budi karena permainannya anak-anak semua kan nggak mungkin saya sama Pak Budi naik gitu. Jadi kita tuh banyak duduk di kafe nonton. Bapak Ibu gini, yang lewat parade masih 2 jam mereka semua duduk di tepi jalan. Kita sampai bingung, panas kepanasan, hujan kehujanan, dingin kedinginan. Mereka rela hanya untuk parade animasi loh, kartun loh. Mereka rela duduk. Lalu saya iseng-iseng tanya Pak Budi, itu berapa ya nih ya kalau sekian orang riwa-riwi gitu, kira-kira pendapatannya berapa? Lalu kita iseng, kita searching, tahu Bapak Ibu kaget, 500 miliar satu hari. Itu hanya tiket masuk. Tiket masuknya mahal ya Bu ya, 2.500.000 kayaknya. Jadi kita hitung, kita lihat di searching kita 500 miliar satu hari itu satu Disneyland. Belum Disneyland yang lain. Di luar restoran, lalu kafe, jualan minuman dan merchandise. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, dari yang skalanya dia itu dipecat lalu mempunyai mimpi dan rancangan yang besar. Suatu hari Choi Yong-gi pada saat dia melayani di Amerika, dia katakan setelah ini saya mau diantar ke Disneyland. Orangnya bingung ya, Choi Yong-gi ke Disneyland. Lalu diantarlah dia ke sana. Saat pertama kali dia masuk ke Disneyland, dia menangis. Lalu ditanya, kenapa Pak Pendeta menangis? Dia katakan begini, satu orang manusia bisa berpikir dan membuat suatu taman hiburan seperti ini, apalagi Tuhan. Betul? Satu orang manusia dengan rancangannya yang hebat. Tuhan merancangkan saudara itu hebat. Hanya saja saudara diam. Saat hari ini kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, Tuhan meminta kita membuka mulut, berkata hal besar karena Dia sanggup untuk memenuhi dan mengisinya. Saudara, peran Tuhan itu membebaskan kita dan satu perintah Dia yang mudah ya, membuka mulut saja. Dan kita harus ada partnership dengan Tuhan. Menaati firman itu artinya saudara berpartnership dengan Tuhan. Saya catat ada 3 transformasi yang terjadi saat kita berpartnership dengan Tuhan. Yang pertama adalah mentality. Yang kedua fokus, yang ketiga adalah action. Mentality ini adalah apa? Yang awalnya budak. Dan sekarang saudara adalah anak. Kolose 1 ayat yang ke-13. Boleh dibantu? Kolose 1 ayat 13. Ya, mari kita baca bersama Bapak Ibu 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, kegelapan itu tidak untuk Anda. Saudara tidak cocok berada di dalam kegelapan. Dan Tuhan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Saudara sekarang berada dalam kerajaan Tuhan. Iblis senang membuat Anda ragu. Mungkin juga saat ini waktu mendengarkan firman juga saudara ragu. Betul? Tapi saudara jangan ragu, keadaan kita sudah berubah. Kita adalah anak perjanjian Tuhan, membawa kita kemana? Tanah Kanaan. Dari Mesir ke tanah Kanaan. Karena itu bangkitkan imanmu. Tolak perbudakan Bapak Ibu, jangan mau diperbudak.
Dan kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai anak kerajaan Allah. Lalu yang kedua adalah fokus daripada keterbatasan menjadi kemungkinan atau possibility. Saudara, apa keterbatasanmu? Pendidikan? Network, Bu. Saya nggak punya komunitas, Bu. Skill mungkin. Atau umur mungkin. Nah, ada seorang kakek nenek ya bernama Bon dan Pon. Mereka kurang lebih berusia 65 tahun. Berasal dari Jepang. Ada fotonya? Nah, ini. Ya. Mereka ini menjadi viral, menjadi terkenal setelah menggugah foto mereka berpakaian senada, kapelan. Kemana-mana suka couple. Ya. Lalu oleh cucunya itu difoto, dimasukkan di media, sosial media dan menjadi terkenal, lalu viral gitu. Karena dengan baju yang murah, yang simple, tapi kalau dikombinasikan itu jadi menarik. Dari postingan mereka mendapatkan banyak tawaran iklan. Akhirnya cuan, betul? Banyak tawaran iklan lalu berpartnership dengan banyak juga label pakaian. Jadi umur dibilang akan membatasi, tidak saudara. Ya, jangan dibatasi oleh umur. Pendidikan, saya umur segini saya masih mau sekolah. Ya, kemarin ujian, saya merasa gini, setiap kali ujian, mungkin yang mahasiswa merasakan ya, setiap kali ujian saya tuh udah, aduh kayaknya saya salah ngambil keputusan sekolah ini gitu. Karena bukunya segini-gini dan 6 gitu ya. Lalu tapi begitu selesai ujian dan lulus, saya bilang saya mau semester berikutnya gitu. Jadi tidak akan menghalangi saya meskipun otak saya ini kayaknya makin umur makin mengecil size-nya ya. Tapi saya tetap semangat. Amin. Nah, jadi mau pendidikan, mau umur tidak menghalangi kita mencapai impian kita. Karena itu berpikir jangan kecil, engkau akan diberi skala yang kecil. Kita mau skala yang besar, dimulai dari apa? Saudara mau dulu. Dan saudara mengatakan skala yang besar. Bu, rindu dong bapak-bapak punya skala yang besar, bukan badannya ya Bu. Tapi perusahaannya, bisnisnya, dompetnya mungkin skalanya besar karena akan berimpact loh kepada ibu-ibu semua ya. Jadi kalau suami kita lemah, ibu-ibu yang memegang peranan penting mendoakan dan mengucapkan kata-kata dengan skala yang besar. Amin, ibu-ibu. Lalu yang ketiga adalah apa? Action. Oke. Dari ketakut menjadi berani. Saat tentara Mesir itu mengejar Israel gitu ya. Saudara tahu bahwa tentaranya itu besar. Lalu dengan kuda, tentara kuda. Kira-kira orang Israel itu dengar nggak derapan kuda yang lagi mengejar mereka? Dengar ya. Bahkan karena itu di tengah padang pasir, pasti debunya kemana-mana. Dan dia tahu, dia lihat kan. Wah ini kita dikejar nih, kita akan kembali ke sana. Tetapi yang dikatakan action adalah saudara berani untuk berjalan maju. Saudara tidak takut untuk lalu mundur ke belakang. Tetapi saudara berani mengambil keputusan. Apapun saya akan tetap maju karena ada reward janji Tuhan untuk saudara. Tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susunya. Lalu bila saudara berada di bagian yang budak keterbasan dan takut, pagi hari, siang hari ini saudara harus pindah ke area anak, kemungkinan dan berani.
Amin, saudara. Saudara harus ambil keputusan hari ini. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Tim praise worship saya undang untuk mempersiapkan diri. Jadi saudara berbicara hal kecil, maka dipenuhi hal kecil. Bila berbicara hal besar, saudara dipenuhi skala besar. Keinginan Tuhan itu tidak cukup hanya mengeluarkan dari perbudakan, tetapi keinginan Tuhan memberkati saudara. Dia punya rancangan yang besar, namun perlu kerjasama dari kita semua agar janjinya digenapi. Saudara harus belajar hal besar untuk hal yang ingin saudara masuki. Pintu yang ingin saudara masuki, saudara harus terobos. Gak bisa saudara hanya, Tuhan aku berdoa, terobos pintu ini, terobos pintu itu. Tetapi enggak, saudara dengan berani berjalan. Amin. Untuk menerobos pintu-pintu ketidakmustahilan bagimu. Tapi Tuhan itu Tuhan yang pasti, Tuhan yang bisa dan sanggup. Amin. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya rindu untuk berdoa bagi saudara memasuki tahun yang baru. Belum terlambat, ini masih bulan Februari saudara. Pada saat pulang saya ingin memberikan saudara PR. Tulis di handphone saudara, skala besar apa yang saudara inginkan di tahun ini. Dan lihat bahwa 10 bulan lagi ke depan, termasuk tahun ini 11 bulan lagi ke depan, Tuhan akan mengisinya satu demi satu. Amin. Mari kita tutup mata kita naikkan pujian ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang Percaya kau punya Tuhan yang besar. Ya. Dan sanggup menggenapi imanku sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ya, sekali lagi katakan, Allah punya Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Ya Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, perhatikan bahwa saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Kegelapan tidak cocok untuk saudara karena engkau anak terang. Saudara, saya ingin saudara mengulangi perkataan saya. Aku keluar dari ketakutan. Aku keluar dari kemiskinan. Aku keluar dari hutang. Aku keluar dari trauma. Aku keluar dari keterikatan. Dan aku keluar dari jerat dosa, jerat iblis, jerat manusia sekalipun. Aku telah keluar dari semua perbudakan. Dan aku dibebaskan. Haleluya. Ya rara basyik ya rara. Haleluya. Jemaat Tuhan, sekarang engkau berdoa. Minta, buka mulutmu. Minta hal yang besar dan Tuhan mendengarkan. Saya beri waktu.
Dalam nama Yesus. Haleluya. Minta. Tuhan bilang, aku mendengarkan engkau. Tidak ada yang mustahil. Aku bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Haleluya. Katakan. Haleluya. Ya rararabasyik ya rararara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasanya ada dalam mulutmu. Hikmatnya ada dalam pikiranmu. Engkau akan menerima apa yang engkau percayai. Haleluya. Tuhan mengisi, membuat penuh mereka yang membuka mulutnya, berkata hal yang besar. Engkau datang kepada Tuhan yang besar, yaitu Sang Pembuat mujizat yang sejati. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, yang diberkati oleh firman Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita, saudara. Sesaat lagi kita akan sama-sama menabur dalam persembahan ini, dan mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk satu kesempatan yang sangat baik. Kami akan menabur, kami akan memberi, dan biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan yang menguji hati kami, sebab kami akan memberi dengan sukarela, dengan kesukaan di hati. Kami memberi bukan supaya kami diberi. Kami memberi karena kami tahu segala yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Dan kami rindu juga boleh kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi dan pakai gereja ini menjadi pengelola bagi setiap dana-dana dari jemaat ini. Agar di kemudian hari kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dan Injil kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan setiap jemaat ambil bagian dalam menuntaskan amanat agung dengan cara memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Every moment to
Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah pada hari ini. Adakah Bapak Ibu Saudara yang pertama kali datang, silakan angkat tangan. Ada 2, 3. Silakan Bapak salami yang bersebelahan. Ya. Kanan ya. 4, 5, 6, 7 orang. Ya. Ya, puji Tuhan. Kami atas nama pengembalaan di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di BSD Church. Kami mengundang jika belum punya tempat ibadah menetap, minggu depan bisa hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sebelum kita akan berdoa untuk anak-anak Cobi, kita akan mendengarkan news untuk sepekan ke depan. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar atau melalui nomor rekening yang juga tertera di layar. Anda diundang untuk bersekutu bersama dalam Care and Grow Community pada hari Rabu 14 Mei jam 7 malam. Silakan pilih salah satu dari 3 area yang tersedia yang dekat dengan tempat tinggal Anda. Mari bergabung dalam Menara Doa On-Site pada hari Jumat 16 Mei jam 10 pagi di Sekretariat BSD Church. Morning Worship On-Site diadakan pada hari Sabtu 17 Mei jam 5 pagi di Trembesi Hotel Ruang Mandalika B. Kita akan bertemu kembali dalam Sunday Service untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Pastor Jason Irwan pada hari Minggu 18 Mei 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang. Kami mengundang adik-adik yang terkasih dalam Children of Blessings atau CHOBI untuk mendengarkan firman Tuhan pada 18 Mei 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang. Untuk merapikan pendataan jemaat, silakan mengisi formulir biodata diri yang akan kami bagikan dan Anda akan mendapatkan kartu anggota jemaat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kunjungan orang sakit, pelayanan duka, pelayanan doa, serta pelayanan pemberkatan rumah dan tempat usaha, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu yang berjalan. Jangan lupa follow semua sosial media BSD Church. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bagi anak-anak Cobi. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan membawa anak-anak Cobi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan memberkati di masa kecil mereka, di dalam masa pertumbuhan mereka, bahkan di dalam masa pendidikan, dalam masa mereka semakin hari semakin bertumbuh semakin besar. Tuhan yang akan memberkati, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pertolongan dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan menjamin masa depan mereka supaya anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan anak-anak yang berguna bagi gereja-Mu, bagi orang tua, sehingga menjadi kebanggaan bagi kami semua. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi orang tua mereka. Mungkin ada di antara orang tua mereka yang belum ke gereja, belum mengenal Tuhan. Tuhan yang akan berkati, biar orang tua mereka juga boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati usaha pekerjaan, apa yang orang tua mereka lakukan, Engkau akan membuatnya menjadi berhasil. Dan kami percaya anak-anak ini akan menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan dia menjadi anak-anak yang sungguh akan diberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak keluar masuk mereka dimanapun mereka berada. Berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan hikmat yang melebihi orang-orang yang di luar Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Bapak Ibu Saudara, dalam ini kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah sepanjang hari ini. Tuhan yang boleh menyertai memberkati kami pribadi lepas pribadi,
Setiap yang datang dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang mengalami pergumulan dan masalah dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, pernikahan, usaha dan pekerjaan, Tuhan akan memberkati dan memberkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan membawa mereka naik bukan turun. Engkau akan membuat mereka jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menyertaimu, yang memberkatimu, yang menjadikan engkau umat-umat yang Tuhan yang lebih pemenang. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan keuanganmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan apa yang kau lakukan di dalam Tuhan, engkau akan Tuhan buat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Allah sanggup berikan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Ampun-Mu mendukungku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Ibadah sudah selesai. Berhati-hati di jalan, stay safe and healthy. God bless you. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidup